geser sedikit sarai, saburai jua. Ina ama muka gaga, manis rambut air kayak gula sabu. Dong panggil ina ama dengan nama dohawu. Opo mama sirip pinang dua jadi satu. Taji ayam son lepas live. Let's have a ball. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada sesi konseling kita pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling kita, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada salah satu dari teman-teman untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Dela, saya persilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih karena persiapan hadir dari kita untuk berdoa. Jika saya memimpin doa ini, menurut ajaran dan keyakinan saya kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa. Bagaimana kabar adik-adik semua pada hari ini? Baik. Nah, baik, kalau memang semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Selanjutnya, sebelum kita memulai juga sesi konseling kita, saya meminta kepada teman-teman semua untuk perkenalkan nama terlebih dahulu. Lalu sebentar saya juga akan perkenalkan nama saya. Saya persilakan kepada teman sisi kanan saya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Cindy Kiara dari segi Bandung. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Laura jangan tahu dari segi Bandung. terima kasih Laura. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Ceko dari segi Bandung. baik, terima kasih Alvin. Saya persilakan. Perkenalkan nama saya Krisna dulu, saya Bandung. Terima kasih Bikin. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Gracia Harina Indardia, biasa disapa Dalia. Baik, terima kasih kalian. Saya persilakan kepada teman berikutnya. Baik, terima kasih Ibu, perkenalkan nama saya Agni Lilu, biasa dipanggil Rina. Baik, terima kasih Dela. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan namanya. Di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agatha Selia Nafas. Kalian bisa memanggil saya Serli. Baik, di sini saya melihat teman-teman semuanya itu sedikit merasa gugup dan tegang. Alangkah baiknya di sini saya ingin memberikan ice breaking kepada adik-adik semuanya. Jadi ice breaking-nya itu batik dan batu. Jadi kalau saya menyebutnya batik, teman-teman pura-pura batuk. Lalu ketika saya menyebutnya batuk, teman-teman memegang baju teman-teman semua. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, kita mulai. Batuk, batik, batuk, batik. Baik, terima kasih semuanya. Apakah teman-teman sudah mulai merasa rileks? Sudah Ibu. Oke. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti sesi konseling kita pada hari ini? Siap Ibu. Baik, sebelum mengikuti sesi konseling kita pada hari ini, saya di sini ingin menjelaskan apa itu konseling kelompok dan tujuan dari konseling kelompok. Nah, di sini konseling kelompok di sini sendiri yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor kepada beberapa konseli untuk menyelesaikan masalah baik itu karir, sosial maupun belajar. Lalu tujuannya sendiri yaitu untuk mengentaskan masalah dari setiap anggota konseli. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sudah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya dalam sesi konseling kelompok juga teman-teman tidak perlu merasa takut dihakimi untuk menyampaikan masalah yang dialami oleh adik-adik semua karena sesi konseling di sini itu bersifat terbuka. Jadi adik-adik tidak perlu takut dihakimi oleh orang lain karena dalam sesi konseling kelompok itu ada yang namanya kerahasiaan. Nah, kerahasiaan sendiri di sini yaitu yang artinya bahwa semua masalah yang telah diceritakan oleh adik-adik kepada konselor dan kepada teman-teman konseli lainnya itu bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada orang lain atau tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah paham?
Sudah, Ibu. Baik, langsung saja pada sesi konseling kita pada hari ini. Kalian sudah siap tipnya apa ya? Oke, di sini saya persilakan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan masalah yang dialami oleh teman-teman. Jadi saya persilahkan yang pertama mulai dari sisi kiri saya untuk menceritakan masalah yang dialami. Terima kasih atas waktunya Ibu. Misalnya saya di sini, kalau saya telah bercerita di depan kelas, saya tidak menghargai dan saya selalu bertawa. Baik, terima kasih kepada adik Titin yang sudah menceritakan masalahnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Talia. Baik Bu, terima kasih. Jadi permasalahan yang saya alami itu biasanya ketika di dalam kelas saya itu suka menonton pembicaraan dari teman-teman kelas dan suka gadget ketika mereka itu menyampaikan pendapat mereka. Terima kasih kepada Talia yang sudah menceritakan masalahnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Dila. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi permasalahan yang saya alami di sini di mana saya selalu merasa diri saya benar dan saya tidak pernah mendengarkan pendapat dari teman-teman saya. Jadi itu masalah yang saya alami. Terima kasih kepada Dela yang sudah menceritakan masalahnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Alvin. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini masalah saya sulit menghargai teman saya yang memiliki perbedaan bahasa dengan saya. Dikarenakan saya menganggap bahwa bahasa saya itu lebih keren dan memiliki itu kemudian. Terima kasih kepada Alvin. Selanjutnya saya persilakan kepada Laura. Baik Ibu, di sini permasalahan saya itu saya menolak pendapat dari teman-teman. Jadi saya merasa bahwa diri saya tidak mau menerima pendapat dari teman-teman. Terima kasih kepada Laura. Selanjutnya saya persilakan kepada Cindy. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Permasalahan saya itu pada saat orang berbicara dengan saya sering bermain HP, jadi terkesannya saya tidak menghargai orang. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah menceritakan masalahnya pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman, apa yang membuat kalian itu tidak bisa untuk menghargai orang lain di sekitar kalian? Jadi saya persilakan, mungkin ada yang mau menjawab. Baik, dari saya itu bersikap seperti itu karena saya menganggap bahwa saya itu ingin bercanda dari mereka dan saya tidak menyadari bahwa saya punya candaan itu bisa menyinggung perasaan dari teman-teman saya. Oke, apakah ada lagi yang lain? Saya Baik. mungkin dikarenakan saya kurang belajar mengenai perbedaan yang ada di Indonesia ini, sehingga saya kurang mengenai bahasa dan anggota masyarakat. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menceritakan masalahnya pada sesi konseling ini. Jadi setelah saya mendengarkan masalah yang dialami oleh adik-adik semua, saya menyimpulkan bahwa masalah yang dialami oleh kalian ini yaitu di mana kurangnya sikap saling menghargai terhadap sesama. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman. Apa yang membuat kalian susah untuk saling menghargai kepada orang-orang di sekitar kalian? Saya persilakan kepada teman-teman semua untuk menjawabnya. Baik Ibu, kalau dari saya itu bersikap seperti itu dulu karena saya merasa bahwa itu hanya bercandaan. Jadi ketika saya bersikap seperti itu saya tidak memikirkan perasaan teman saya. Ternyata mereka itu tersinggung dengan bercandaan yang saya lakukan kepada mereka. Oke, baik. Jadi tadi teman adik Talia sudah mengatakan bahwa yang dilakukan itu mungkin selalu merasa bahwa itu adalah sebuah candaan saja kepada teman-teman di sekitarnya, tetapi tidak memikirkan perasaan dari teman-temannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya, mungkin saya belajar mendalami tentang perbedaan-perbedaan yang ada lingkungan sekitar saya. Jadi saya sulit untuk menghargai perbedaan bahasa dan juga budaya mereka. Oke, baik. Alvin tadi mengatakan bahwa teman Alvin itu kurang mempelajari budaya dan juga sulit untuk menghargai. Oke, baik. Apakah sudah tidak ada lagi dari teman-teman yang lain? Baik, saya persilahkan.
Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menceritakan semua masalahnya pada sesi konseling kita pada hari ini. Jadi di sini saya ingin menunjukkan sedikit video yang berkaitan dengan permasalahan yang telah adik-adik ceritakan kepada saya. Jadi setelah menonton video ini sebentar, saya akan bertanya kepada adik-adik apa yang adik-adik amati dalam video ini. Baik adik-adik, apakah sudah paham? Sudah. Oke. Jadi silakan nonton video. Bagi orang Sabu, Tari Padoa memiliki makna ungkapan rasa syukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Di sisi lain, Tari Padoa juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan. Simbol ini terlihat dari formasi melingkar, yang dimana para penari dan pengunjung saling bergandeng tangan tanpa membedakan status sosial. Koordinasi gerakan Tari Padoa mengikuti lantunan syair yang dilantunkan oleh Mone Pejo, seorang tokoh yang dituakan dan memahami tata cara tarian. Sementara lantunan syair Tari Padoa diucapkan dalam bahasa Sabu yang berisi pujian kepada Sang Pencipta dan para leluhur. Ada ciri khas yang membedakan pada Tari Padoa dengan tari tradisional Sabu yang lainnya, yakni gendang yang terbuat dari daun lontar yang diikat di kaki para penari. Gendang kecil tersebut diisi dengan kacang hijau atau kerikil atau beras sehingga menimbulkan bunyi gemericik saat bergerak. Gerakan Tari Padoa membentuk formasi melingkar dengan ritme tari yang bertumpu pada gerakan kaki. Itu saja video yang ingin saya tunjukkan kepada adik-adik semua. Saya ingin bertanya kepada adik-adik semua, apa yang adik-adik amati setelah menonton video ini tadi? Pada Dela, saya persilakan. Terima kasih Bu. Yang saya amati dari video itu, saya melihat ada alat kurang di situ membuat lingkaran dan merangkul di situ. Oke, terima kasih Dela. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau dari saya Ibu, seperti yang tadi kita lihat di video, ada orang-orang itu melambangkan persatuan, melambangkan kebersamaan, dan juga tadi yang saya lihat mereka itu menaruh ketupat di kaki, yang itu melambangkan warisan budaya dari leluhur mereka menghargai. Baik, terima kasih kepada Alvin yang sudah menjelaskannya dengan sangat bagus, dan juga kepada Dela, terima kasih juga. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Alvin dan Dela ini teman-teman itu benar. Jadi dalam video ini yaitu adalah tarian Padoa dari daerah Sabu, yaitu dengan nilai-nilai yaitu nilai kebersamaan dan juga nilai saling menghargai. Seperti yang teman-teman lihat tadi, yaitu adanya saling berpegangan tangan, lalu saling merangkul. Jadi seperti itulah kehidupan kita seharusnya pada kehidupan sehari-harinya. Jadi kita perlu untuk saling menghargai dan juga bekerja sama dalam lingkungan kita setiap hari. Baik, lalu pada video tersebut juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Alvin bahwa ada yang namanya itu ketupat pada saat mereka melakukan tarian tersebut yang diletakkan di bawah kaki mereka. Jadi itu melambangkan atau simbol untuk menghargai leluhur. Yaitu untuk menghargai warisan leluhur. Baik adik-adik semuanya, setelah adik-adik sudah menceritakan permasalahan yang dialami, lalu setelah menonton video di sini, video yang telah saya tunjukkan kepada kalian, jadi saya ingin menjelaskan bahwa adik-adik tidak boleh hidup dengan tidak saling menghargai terhadap orang lain. Jadi perlunya sikap saling menghargai terhadap sesama agar kehidupan kita juga itu bisa rukun dan damai. Jadi di sini saya memberikan solusi kepada adik-adik semua yang mungkin bisa adik terapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat ataupun dalam lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah mengikuti sesi konseling kita pada hari ini dengan baik.
Di sini saya ingin memberikan solusi berkaitan dengan masalah yang dialami oleh adik-adik semua, yaitu masalah susah untuk saling menghargai. Jadi di sini adik-adik dalam lingkungan sehari-hari, adik-adik itu bisa untuk saling mendengarkan satu sama lain, lalu tidak langsung menghakimi teman-teman yang sedang berbicara, lalu mendengarkan teman-teman yang sedang berbicara, tidak boleh langsung memotong pembicaraan ketika orang lain itu sedang berbicara. Di situ ketika kita bisa saling menghargai, maka orang-orang juga akan bisa menghargai kita. Nah, apakah adik-adik di sini sudah memahami apa yang telah saya sampaikan? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan kepada adik-adik semuanya. Nanti adik-adik bisa coba untuk terapkannya dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Nah, ketika adik-adik mungkin belum merasa bisa untuk melakukan hal-hal tersebut dengan baik, maka kita bisa untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Kesimpulan untuk baik adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita, di sini saya ingin menyimpulkan berkaitan dengan masalah-masalah yang telah diceritakan oleh adik-adik selama sesi konseling kita pada hari ini. Jadi saya menyimpulkan bahwa masalah yang dialami oleh adik-adik semua, yaitu di mana adik-adik semuanya itu kurang atau tidak bisa untuk saling menghargai ketika orang lain itu sedang berbicara atau ketika orang lain itu sedang mengemukakan pendapatnya mereka masing-masing. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan kepada adik-adik semua agar adik-adik semuanya itu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik semua mungkin dengan beberapa solusi tadi bisa untuk kedepannya bisa saling menghargai ketika orang lain sedang berbicara ataupun mengemukakan pendapat. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah paham? Baik, setelah melakukan sesi konseling pada hari ini, bagaimana perasaan adik-adik semua? Apakah sudah merasa lebih tenang ataupun lega? Baik, terima kasih semuanya. Sesi konseling kita pada hari ini telah selesai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika adik-adik semua atau teman-teman semua nantinya belum bisa untuk memperbaiki perilaku yang dimiliki oleh adik-adik semua, maka adik-adik bisa untuk datang lagi untuk kita bersama-sama melakukan sesi konseling kelompok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, saya meminta kepada salah satu dari teman-teman semua untuk memimpin kita di dalam doa. Saya persilakan kepada Laura. Baik, kepada kita semua menyatakan hati dan kita untuk menghadapi Tuhan. Bunda saya untuk doa ini